Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan channel ini, channel Seri Islam Agama Paling Logis. Channel yang akan memaparkan bagaimana kebenaran Islam itu sangat mudah diterima siapa saja selama dia mau berpikir. Karena Islam itu agama yang paling logis, yang maknanya Islam itu agama yang paling mudah untuk dipahami, mampu menjawab semua pertanyaan yang muncul pada diri manusia tentang kehidupan dengan jawaban yang logis, jawaban yang memuaskan akal. Di seri berikutnya ini, judul kita adalah Islam melesat pesat di tengah tekanan, fitnah dan permusuhan yang datangnya dari seluruh umat lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sering kita dengar ada tuduhan Islam itu menyebarnya dan berkembangnya itu karena pedang. Artinya manusia memeluk Islam karena adanya penaklukan. Pandangan ini bersandar pada sejarah di mana pasukan kaum muslim memang mengadakan penaklukan demi penaklukan hingga sampai kekuasaannya meliputi 2/3 wilayah peradaban yang ada di masanya. Semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah dan langsung menegakkan daulah Islamiyah di Madinah, dalam waktu relatif singkat sekitar 10 tahun, dengan kepemimpinan Rasulullah, wilayah daulah Islam Madinah itu meluas hingga meliputi seluruh Jazirah Arab. Begitu juga di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, wilayah daulah Islam yang sudah berganti nama menjadi Daulah Khilafah itu terus meluas meliputi Irak, Syam, dan Yaman. Wilayah ini terus meluas di masa kekhilafahan berikutnya, kekhilafahan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Wajar memang jika ada tuduhan yang mengatakan Islam itu tersebarnya karena pedang. Padahal hakikatnya tidak demikian. Perang penaklukan yang dilakukan pasukan Islam, pasukan Muslim, hanyalah agar dakwah Islam masuk ke wilayah yang ditaklukkan itu. Setelah wilayah itu ditaklukkan, tetap tidak ada pemaksaan bagi warga di wilayah itu untuk memeluk Islam. Itu karena memang prinsip dalam Islam itu adalah la ikraha fid din. Tidak boleh ada pemaksaan siapapun untuk masuk Islam. Fakta berbondong-bondongnya warga di wilayah yang ditaklukkan masuk Islam bukan karena pemaksaan atau tekanan, tapi karena kepada mereka diterapkan aturan Islam yang kemudian mereka lihat dan mereka rasakan itu aturan yang sangat bagus yang mengubah kondisi mereka ke situasi yang jauh lebih aman, jauh lebih sejahtera. Berbeda sekali dengan kondisi mereka sebelumnya di bawah para raja-raja yang memerintah mereka dengan sistem otoriter. Namun hal ini sulit untuk dipercaya sebagian orang. Mereka tetap pada asumsi bahwa Islam itu meluas dan bertambah penganutnya dikarenakan penaklukan yang identik dengan penindasan dan tekanan serta pemaksaan. Di tahun 1924, tepatnya 1 abad yang lalu, Daulah Islam atau yang juga disebut Khilafah Islam Utsmani yang berpusat di Turki, yang jadi pemerintahan tunggal bagi seluruh kaum muslim di muka bumi ini, berhasil diruntuhkan oleh musuh-musuh Islam dengan bantuan Kemal Pasha Ataturk dan pengikutnya. Sejak itu wilayah daulah itu kemudian dikerat-kerat oleh penjajah dari Eropa untuk mereka jadikan jajahan mereka. Kekuatan kaum muslim bisa dikatakan sudah habis. Kaum muslim mulai hidup dalam situasi penjajahan di berbagai wilayah. Namun kita lihat faktanya mereka walau terjajah oleh penjajah barat yang beragama Nasrani itu tidak membuat mereka meninggalkan agamanya. Mereka tetap mempertahankan agamanya dan berjuang memerdekakan diri dari penjajahan dengan semangat jihad Islam. Ini menunjukkan bahwa mereka menerima Islam itu dengan sepenuh hati, tidak karena ada rasa terpaksa sedikit pun. Karena jika mereka terpaksa, maka setelah kekuatan Islam itu tidak ada, tentu mereka akan meninggalkan Islam. Namun faktanya tidak. Perjuangan mereka untuk memerdekakan diri akhirnya berhasil. Penjajahan berakhir. Mereka kemudian menjadi bangsa yang merdeka dan mendirikan negara dan pemerintahan sendiri. Namun kekuatan Islam atau kekuatan kaum muslim itu sebagaimana dulu di saat kekhilafahan masih ada, tidak muncul lagi. Ini disebabkan negara yang mereka dirikan itu adalah negara-negara yang kecil yang tidak mampu menandingi kekuatan barat.
Padahal ada lebih dari 50 negara berpenduduk mayoritas Muslim di muka bumi ini. Namun karena mereka tidak di bawah satu pemerintahan, akhirnya kekuatan mereka pecah. Hingga tetap di bawah tekanan politik Barat. Di saat lemahnya umat Islam saat inilah terjadi Islamofobia muncul dari diri umat lainnya. Tekanan dan permusuhan dengan belak-belakan diperlihatkan umat lainnya kepada kaum Muslim. Barat yang representasi Nasrani di Eropa juga di Amerika, pemerintahannya terlihat sangat membenci umat Islam. Sehingga di sana sering sekali kita melihat munculnya kebijakan pemerintah yang menindas kebebasan beragama kaum Muslim. Umpamanya larangan mendirikan masjid, larangan mengenakan busana muslimah, menutup aurat. Ini diikuti oleh perilaku individu masyarakatnya yang membenci Muslim. Penembakan jemaah sholat Jumat di Selandia Baru, pembakaran Al-Quran di berbagai tempat, kekerasan dialami muslimah berhijab menjadi berita yang sangat sering kita lihat. Belum lagi seruan war on terorisme yang diserukan Amerika setelah tragedi Menara Kembar 11 September yang sebenarnya itu adalah war on Islam. Islam kemudian difitnah lagi dengan memberikan label radikal, intoleran, teroris oleh Baratnya. Mereka menghabisi kelompok manapun yang ingin berpegang teguh dengan Islam yang kafah. Mereka hanya ramah pada kelompok Muslim yang mau menerima pemikiran Barat. Ini juga dilakukan umat dari sosialis komunis. Semasa Uni Soviet ada dulu, dan juga pemerintahan sosialis komunis Cina, itu mereka memberangus Islam dari wilayahnya. Karena hakikat komunisme itu tidak percaya pada adanya Tuhan. Umat Yahudi juga membantai umat Islam di Palestina. Umat Hindu di India, terutama saat ini di bawah pemerintahan yang sangat anti-Islam, terlihat berupaya menekan dan menindas umat Islam di sana agar mereka meninggalkan India. Kaum Buddha di Myanmar membantai Muslim Rohingya di wilayah Arakan. Permusuhan, penindasan, tekanan yang dilakukan bersamaan oleh seluruh umat di luar Islam kepada umat Islam. Jika asumsi awal penyebaran Islam itu hanya bisa karena adanya kekuatan pasukan kaum Muslim, tentunya di kondisi seperti saat ini, di mana kekuatan kaum Muslim itu bisa dikatakan tidak ada lagi, dan di tengah permusuhan serta intimidasi dan tekanan, tentu logikanya Islam itu akan menyusut penganutnya. Namun faktanya secara mencengangkan tidak demikian. Islam justru menjadi agama yang paling pesat pertambahan pemeluknya, mengalahkan seluruh agama lainnya. Bahkan diprediksi sebagaimana terlihat dari data ini, di mana di tahun 1980 jumlah Muslim 749 juta jiwaan, terus 749 jutaan jiwa. Kemudian di tahun 2024 menjadi 2 miliar 13 jutaan jiwa. Ada peningkatan sebesar 1,3 miliar pemeluk Islam dalam kurun waktu 44 tahun belakangan ini. Naiknya itu hampir 200%. Padahal dalam kondisi ditekan, dijolimi, dibunuhi, dimusuhi. Bandingkan dengan agama lainnya yang sama sekali tidak mengalami apa yang dialami umat Islam. Jumlah Kristen di tahun 1980 sebanyak 1 miliar 450 jutaan jiwa, dan sekarang 2 miliar 435 jutaan jiwa. Bertambah kira-kira 1 miliar dalam 40 tahun atau sekitar 60%. Hindu di tahun 1980 sebanyak 557 jutaan jiwa, dan saat ini di tahun 2024 ada 1 miliar 200 jutaan jiwa, bertambah sekitar 700 juta jiwa atau sekitar 130%. Buddha di tahun 1980 sebanyak 290 jutaan jiwa, di 2024 menjadi 558 jutaan jiwa, bertambah 206 juta atau sekitar 80%. Terlihat jelas tekanan, intimidasi, permusuhan, bahkan pembunuhan yang dialami umat Islam tidak membuat jumlah kaum muslim menyusut. Justru melejit melampaui penambahan penganut agama lain. Prediksi ini bisa lebih ekstrim ya, karena beberapa sumber justru memprediksi bahwa Islam akan menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2050 menggeser Kristen.
Kita baca sedikit beritanya ini dari republika.com dengan judul Islam akan jadi agama terbesar di dunia melampaui Kristen pada 2050 mendatang. Kristen akan turun dari 78% menjadi 66% dari populasi di Amerika Serikat. Muslim akan melampaui Yahudi sebagai agama non-Kristen terbesar di Amerika Serikat. India akan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia melewati Indonesia. Namun umat Hindu akan mempertahankan posisinya sebagai agama mayoritas di India. Lebih dari 10% warga Eropa adalah Muslim, sementara jumlah orang Kristen di Eropa akan turun 100 juta. Hindu 1,4 miliar penganut dan Yahudi 16 juta penganut akan meningkat, sementara umat Buddha akan tetap sama dengan tahun 2010, yaitu sekitar 5,2 juta orang. Pada dekade yang mendatang, 106 juta orang di dunia akan meninggalkan agama Kristen, sementara agama ini mendapat 46 juta penganut agama baru. Jumlah negara dengan mayoritas Kristen akan turun menjadi 151 negara. Penganut Kristen diproyeksikan menurun di Australia, Benin, Bosnia, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Macedonia, dan Inggris. Muslim akan menjadi agama dengan penganut separuh dari jumlah populasi di 51 negara termasuk Republik Macedonia dan Nigeria. Prediksi ini muncul karena meningkatnya dengan pesat ateisme dan agnostik, terutama di Eropa dan Amerika yang diyakini mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan agama mereka sebelumnya, yaitu Kristen. Seperti tercantum di sini, ya, diprediksi 10 tahun ke depan akan ada 106 juta orang yang meninggalkan Kristen. Walau mereka mendapat penganut agama baru sebanyak 46 juta, tetap populasi mereka minus 60 juta jiwa dalam 10 tahun ke depan. Hal ini tidak terjadi pada dunia Islam manapun, ya. Mereka yang meninggalkan Islam, jikapun ada, jumlahnya sangat sedikit sekali, hingga tidak sampai membuat penyusutan pada populasi Muslim. Semua data ini akhirnya membantah dengan tegas dan jelas tuduhan yang mengatakan Islam itu hanya bisa menyebar dengan kekerasan. Karena di saat seperti sekarang ini, di mana kekuatan kaum Muslim sudah tidak ada, dan mereka berada di bawah tekanan, intimidasi, permusuhan, dan bahkan pembantaian, jumlah populasi Muslim justru terus meningkat dengan pesat. Bahkan diperkirakan dalam kurun waktu paling lama setengah abad lagi, Islam akan menjadi agama terbesar di muka bumi ini. Kenapa bisa Islam terus melejit dengan pesat? Jawaban yang paling masuk akal adalah karena Islam itu adalah agama yang paling logis, paling masuk akal. Ini akan memunculkan dampak dua sisi. Dari sisi pemeluknya, mereka akan tetap berpegang teguh pada Islam apapun yang terjadi, karena melihat tidak ada agama lain yang selogis agama mereka, yang bisa memuaskan akal mereka. Kemudian bagi orang-orang di luar Islam yang ketika mempelajari Islam, mereka menemukan kelogisan itu yang tidak mereka dapatkan di agama mereka sendiri. Hal ini akan mendorong mereka untuk beralih jadi pemeluk Islam. Maka saudaraku, mari kita semakin perdalam pemahaman kita pada Islam dengan mengkajinya, sehingga kita juga mengetahui di mana kelogisan Islam itu yang akan membuat kita tetap berpegang teguh pada Islam apapun yang terjadi. Seteguh saudara kita yang hidup di negeri mayoritas non-Muslim di bawah tekanan, seteguh mereka di Palestina, walau dibantai, mereka tidak pernah berpaling dari Islam. Walau alam biswab, semoga bermanfaat, dan dukung terus channel ini dengan like, comment, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar jangan ketinggalan seri-seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.